Sare, wali Mas Sare. Bab 3589 reaksi Dong Tianting setelah mendengarkan kata-kata Ye Chong. Mata Qiu Xiaosui bersinar karena kegembiraan. Hehe, sepertinya takdirku erat kaitannya dengan dunia seni bela diri. Saat dia berbicara, dia memegang erat kemeja Ye Chong, merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang dibawa oleh terbang. Segera setelah itu, Ye Chong membawa Qiu Xiaosui ke pintu rumahnya. Kedua orang itu berhenti perlahan. Ye Chong dengan lembut menempatkan Qiu Xiaosui di tanah. Wajah Qiu Xiaosui masih memerah, seolah dia belum cukup dipeluk oleh Ye Chong. Dia menatap Ye Chong, matanya dipenuhi pikiran seorang gadis. Terima kasih, Ye Chong. Saya tidak pernah berpikir saya bisa merasakan perasaan seperti itu. Suara Qiu Xiaosui lembut dan tulus. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan sebuah buku rahasia dari tangannya dan menyerahkannya kepada Qiu Xiaosui. Ye Chong berkata, "Ini adalah buku rahasia untuk memulai kultivasi. Ketika Anda baik-baik saja, Anda dapat mulai berlatih sesuai dengan panduan di atas. Dengan bantuan sumbu lampu pemicu jiwa, saya yakin Anda akan segera membuat kemajuan." Qiu Xiaosui mengambil buku rahasia itu, matanya penuh harapan. Qiu Xiaosui mengangguk, "Bagus, saya pasti akan berlatih keras." Ye Chong memandang Qiu Xiaosui dengan sedikit keseriusan di matanya, lalu berkata, "Namun Anda harus ingat bahwa kekuatan sumbu lampu pemicu jiwa mengalir di tubuh Anda. Kekuatan ini akan menjadi bantuan terbesar untuk kultivasi Anda, tetapi pada saat yang sama, juga akan membawa bahaya bagi Anda. Anda harus bertindak dengan hati-hati. Jangan biarkan siapapun mengetahui rahasiamu." Qiu Xiaosui mengangguk dengan serius, mengetahui bahwa kata-kata Ye Chong penuh dengan kekhawatiran dan peringatan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Saya akan berhati-hati, saya tidak akan mengecewakan Anda." Ye Chong mengangguk. Setelah itu, Ye Chong bersiap untuk pergi, dan dia ingin menemukan dua lampu pemicu jiwa lainnya. Sebelum dia berbalik untuk pergi, dia kembali ke Qiu Xiaosui dan berkata, "Xiaosui, saya mungkin masih membutuhkan bantuan Anda di masa depan, dan saya akan datang kepada Anda ketika saatnya tiba." Qiu Xiaosui mengangguk. Sedikit rasa malu muncul di matanya. "Oke, jika kamu membutuhkanku, kamu bisa datang kepadaku kapan saja." Ye Chong tersenyum sedikit, lalu berbalik dan menghilang di malam hari. Qiu Xiaosui berdiri di depan pintu rumahnya, memegang erat buku rahasia di tangannya. Menyaksikan punggung Ye Chong menghilang, hatinya dipenuhi keengganan. Keesokan harinya, sore yang cerah. Matahari bersinar di loteng halaman surgawi timur, dan cahaya keemasan bersinar melalui jendela berukir kayu yang indah dan menyebar berbintik-bintik di lantai kayu sederhana. Si Wenxia dan Song Yuanxing,
2 dari 3 guru murni pengadilan surgawi timur, sedang duduk di loteng, menikmati teh dengan santai. Ada meja teh yang sangat indah di depan mereka, dengan satu set perangkat teh yang indah diletakkan di atasnya. Aroma teh masih melekat, melengkapi langit di sekitarnya. Tiba-tiba, beberapa murid dari pengadilan surgawi timur bergegas masuk, dan langkah kaki mereka memecah ketenangan loteng. Si Wenxia dan Song Yuanxing mengangkat kepala, memandang murid-murid yang terengah-engah ini, dan sedikit mengernyit. Ekspresi para murid ini tegang, dan ada sedikit kegelisahan di mata mereka. "Bagaimana kamu bisa begitu panik?" Song Yuanxing bertanya. "Tuan, ini tidak baik," salah satu murid berkata dengan terengah-engah. "Tuan Wang Ye, dia dibunuh oleh Ye Chong." Kata-kata ini seperti guntur, meledak di loteng. Ekspresi Si Wenxia dan Song Yuanxing langsung menjadi terkejut. Cangkir teh di tangan mereka hampir terjatuh. Beberapa murid yang menyajikan dan minum teh juga tercengang. Mereka tidak pernah mengira Tuan Wang Ye akan dibunuh. Wang Ye juga merupakan salah satu dari 3 guru murni pengadilan surgawi timur, yang merupakan eksistensi tertinggi. Harus dikatakan bahwa kematian Wang Ye tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Dong Tianting. Untuk sesaat, pemandangan mengejutkan itu membeku di loteng, dan ekspresi para murid berubah dari keterkejutan awal menjadi ketidakpercayaan. Apakah Ye Chong begitu kuat, bahkan Wang Ye terbunuh? Sejak Ye Chong menyelinap ke Dong Tianting untuk mencuri ramuan itu, tampaknya Dong Tianting terus-menerus dikejutkan oleh Ye Chong. Si Wenxia dan Song Yuanxing saling memandang, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Si Wenxia terdiam beberapa saat dan berkata, "Berita ini tidak dapat diumumkan ke dunia luar. Jika tidak, prestise pengadilan surgawi timur akan rusak parah." Song Yuanxing juga mengangguk. "Ya, berita ini tidak bisa disebarkan keluar," kata Song Yuanxing, suaranya rendah dan kuat, dan ada sedikit kelicikan di matanya. "Sepertinya bagi dunia luar, kita hanya bisa mengatakan bahwa Wang Ye meninggal karena penyakit." Si Wenxia mengangguk, dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. "Kita harus menanganinya dengan hati-hati." Setelah Wang Ye meninggal, hal pertama yang mereka berdua pertimbangkan adalah bagaimana meminimalkan kerugian. Kedua, mereka terkejut karena kekuatan Ye Chong jauh melebihi ekspektasi mereka. Song Yuanxing menghela nafas, dengan sedikit penyesalan dalam suaranya, dan berkata, "Sepertinya kita meremehkan Ye Chong. Adalah kesalahan kita membiarkan Wang Ye membunuh Ye Chong sebelumnya." Di antara 3 penguasa surga timur, Wang Ye adalah yang paling lemah dalam budidaya, bahkan jauh di belakang Song Yuanxing dan Si Wenxia. Namun, mereka tidak menyangka Ye Chong begitu kuat, dan mereka berpikir bahwa Wang Ye lebih dari cukup untuk menghadapi Ye Chong. Wajah Si Wenxia juga menjadi serius. Dia tahu bahwa situasi saat ini tidak lagi membuat mereka ragu-ragu.
Dia berdiri perlahan, dengan sedikit kekejaman di matanya. Kamu Chong harus mati. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Song Yuanxing juga berdiri dan berkata, "Ya, kali ini saya akan pergi sendiri." Suasana di loteng menjadi sangat khusyuk, dan mata para murid penuh dengan kekhawatiran. Mereka tahu betapa menakutkannya si Wenxia dan Song Yuanxing, dan bahkan Song Yuanxing harus mengambil tindakan secara pribadi. Tampaknya Ye Chong ini benar-benar menakutkan. Membunuh Ye Chong sudah merupakan pertempuran yang berhubungan dengan masa depan surga timur. Segera muncul berita di dunia seni bela diri bahwa Wang Ye dari Dong Tianting meninggal karena sakit. Kabar ini menyebar lebih cepat dari angin dan langsung menggemparkan dunia persilatan. Untuk sementara waktu, seluruh dunia seni bela diri Tiongkok terkejut. Karena saat ini, selain makhluk surgawi, Dong Tianting saat ini merupakan eksistensi terkuat di dunia seni bela diri Tiongkok. Tidak ada yang menyangka Wang Ye, penguasa Sanxing, akan mati. Namun, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk percaya bahwa Wang Ye akan meninggal karena sakit. Begitu Anda berlatih sampai tingkat tertentu, Anda akan kebal terhadap segala penyakit, apalagi orang kuat seperti Wang Ye. Wang Ye pasti terbunuh, itu sudah pasti. Namun, sebagai salah satu dari 3 guru murni surga timur, kekuatan Wang Ye diakui sebagai yang terkuat di dunia seni bela diri. Siapa yang bisa membunuh Wang Ye? Seberapa kuatkah itu? Semua orang berspekulasi. Suatu saat masyarakat panik, dan berbagai gosip kerap bermunculan. Bahkan beritanya semakin mencengangkan, mengatakan bahwa Wang Ye membobol rahasia si Wenxia dan dibunuh oleh si Wenxia. Bersambung.